Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, baik yang di Cirebon, di luar Cirebon, yang di Lumajang, Gresik, Bogor dan sekitarnya, Sumedang dan sekitarnya, Bontang dan sekitarnya, Lubuk Linggau dan sekitarnya, yang sudah berjasa berkomunikasi dengan radioku, dan juga beberapa radio yang sengaja mengambil dan merelay akan tapi belum berkomunikasi secara langsung. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini bisa bertemu kembali untuk bersama-sama mencari ilmu, dan tidak lupa juga Himmah FM yang ada di Yaman, yang bukan saja mereka itu radio Himmah itu merilai, akan tapi tidak jarang dari sana dikirim acara-acara yang sangat bermanfaat untuk para pendengar semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu permasalahan yang lagi-lagi memang semua permasalahan yang dibahas pada acara Benang Merah bukan permasalahan yang baru, akan tapi sudah dibahas oleh para ulama terdahulu, hanya barangkali untuk mengingatkan kembali di saat ada sebagian dari kita yang lalai. Karena kelalaian itu, namanya lalai itu tidak bagi orang yang tidak tahu, bagi yang tahu pun akhirnya bisa lupa dan lalai. Maka tidak ada salahnya jika kita harus mengangkat topik ini sebagai topik bahasan yang seolah-olah baru. Jadi disebutkan memang kita pengen topik yang hangat ya. Ada saat ini banyak kejadian-kejadian tentang adopsi ya, mengambil memungut anak dan sebagainya. Kemudian ada istilah-istilah yang saat ini merakyat atau masyarakat, istilah saudara angkatku, ibu angkatku, bapak angkatku, yang semuanya mengarah kepada kadang-kadang tidak disadari banyak pelanggaran-pelanggaran syariat yang terjadi di balik itu semuanya. Masalah adopsi ini sebetulnya mukaddimahnya adalah beratnya masalah adopsi ini, mukaddimah masalah nasab. Islam itu sangat perhatian kepada nasab, sehingga di dalam masalah pembahasan syariat kita, syariat Islam, nasab itu termasuk pokok besar dari pokok-pokok maqasid syar'iyah yang harus diperhatikan, yaitu nasab, akal, nyawa, kehormatan, harta itu. Jadi yang namanya nasab ini sangat diperhatikan sekali. Dari Al-Kulliyat Al-Khamas, jadi di dalam maqasid syar'iyah yang 5 itu diantaranya adalah nasab. Karena dengan nasab ini banyak hal yang jika kita perhatikan akan terpelihara hak-hak yang lainnya. Begitu juga jika kita lalaikan bisa berbahaya. Karena yang pertama adalah masalah waris. Sebab yang bisa mewarisi, hal mewarisi adalah ada sangkut pautnya dengan nasab tadi. Nasab, iya. Nasab, kalau memang bukan nasabnya lalu dimasukkan menjadi menyawarisi, sang semula tidak boleh mewarisi. Ataupun di saat dipisah nasabnya dari orang tuanya, maka dia tidak akan mewarisi, padahal semestinya dia mewarisi. Jadi sangat luar biasa. Kemudian mahramiyah, kemahraman itu boleh tidak bolehnya terlihat sebagian daripada aurat, boleh tidaknya berduaan. Iya. Kalau dalam madhab Syafi'i ada urusannya dengan sentuhan, batal tidak batalnya sentuhan dalam di saat berwudu. Kemudian boleh tidak bolehnya di dalam menikah, itu masalah mahramiyah. Kemudian lain lagi masalah nafkah. Kemudian masalah wilayah, saya berhak menjadi walinya, dan seterusnya. Banyak sekali yang ada sangkut paut dengan yang namanya nasab ini, sehingga ini harus benar-benar diperhatikan. Dan nasab ada hakikatnya sudah jelas. Yang keluar daripada rahim seorang ibu, maka nasabnya nyambung kepada seorang ibu. Yang mempunyai pernikahan dengan seorang laki-laki, maka itu bapaknya. Itu sangat jelas. Kalau tidak seperti itu bukan nasab. Nah, ini harus kita perhatikan. Bahkan mempelajari nasab itu adalah diajarkan. Rasulullah diperintahkan ta'allamu
min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Belajarlah engkau untuk mengenali nasabmu agar kalian bisa dengan itu menyambung silaturahmi. Ini perlu nasab, memperhatikan nasab. Kemudian lah, karena nasab ini harus dijaga, maka ada ancaman-ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang orang memalsukan nasab. Imam Bukhari beriwayatkan satu hadis, manidda'a ila ghairi abihi, mengaku yang bukan nasabnya, bukan bapaknya, nasabnya dianggap ke bapaknya, ngaku-ngaku punya nasab kepada siapa, atau anaknya orang lain dianggap nasabnya nyambung ke dia. Ini kan memalsu nasab. Apa ini hukumannya? Kalau hukumannya hanya orang dipotong tangan masuk surga, kalau masih hubungannya adalah dicambuk, ringan. Tapi bukan. Fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Allah kutuk, malaikat kutuk dia, dan manusia semua mengutuknya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini begitu pentingnya masalah nasab. Jadi merubah nasab ini benar-benar haram dan minal kabair, dan dosa gede, dan akibat daripada memalsu nasab itu adalah luar biasa besar. Maka dari itu adopsi ini kelihatannya memang sepertinya tidak penting dibahas, ternyata ini adalah masalah yang amat penting. Jangan sampai kita salah di dalam hal-hal yang semacam ini. Di sisi lain memang Islam sangat memperhatikan merawat anak kecil, khususnya yatim, anak-anak yatim. Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira bagi orang yang merawat anak yatim. Ana wa kafil yatimi kahataini, aku dengan orang yang merawat anak yatim seperti ini. Nabi Muhammad menunjuk dua jemari, dejer dengan Nabi Muhammad di surga. Anak yatim, ini di surga, merawat anak yatim, memuliakan anak yatim. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan Imam Muslim juga meriwayatkan yang sama, yang serupa maknanya. Hadis sahih bahwasanya sisi lain kita harus perhatikan anak yatim, anak yang tidak punya bapak, atau tidak punya bapak dan ibu, atau orang fakir. Semuanya ini adalah ada pendidikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian as-sa'i lil fuqara wal armalati kal mujahid fi sabilillah, orang yang mencari makan, orang yang berusaha untuk merawat miskin, atau orang yang janda-janda yang tidak punya rizki, itu adalah seperti orang berjihad di jalan Allah. Ini adalah kemuliaan-kemuliaan merawat orang-orang semacam itu. Barangkali di situ ada anak kecilnya. Ini masih banyak. Tapi pun demikian bukan berarti kita memperkenankan merubah nasab. Man dhamma yatiman baina abawaihi, man dhamma yatiman, barang siapa mengambil seorang yatim ila ta'amihi wa syarabihi, kepada makanan dan minumannya, wajabat lahul jannah. Imam Ahmad meriwayatkan, barang siapa mengambil anak yatim untuk dirawat, maka baginya adalah surga. Kemudian khususnya orang-orang yang tidak diketahui bapaknya. Mohon maaf, ada orang yang dibuang di pinggir jalan. Wah, luar biasa nih, pahalanya amat gede. Mohon maaf, ada lagi barangkali ada orang yang tidak punya bapak karena seorang wanita yang terjerumus dalam sebuah perzinaan. Kemudian lahirlah seorang anak yang tanpa bapak. Merawat orang semacam ini luar biasa, pahalanya besar. Sambil kita menutupi aibnya sang ibu, supaya tidak ketahuan kalau itu adalah terjadi perzinaan. Kita besarkan hatinya sang anak, digedekan. Ini adalah akan tapi tetap tidak bisa kita rubah nasabnya kepada kita. Cara menutupi boleh saja dengan cara yang lain. Akan tapi masalah berubah nasab ini adalah hukumnya adalah haram. Ini adalah ancaman-ancaman berubah nasab. Kemudian berkenaan dengan adopsi. Adopsi ini lebih khusus lagi ini. Kalau adopsi yang saat ini terjadi jelas merubah nasab. Karena dari mana pasti berubah nasab. Tidak ada adopsi yang tidak merubah nasab. Karena kalau cuma hanya kalimat anak angkat, kamu saya angkat sebagai anak, itu belum disebut adopsi, yang istilah yang masyhur ya. Adopsi adalah mengambil anaknya orang, kemudian dibuatkan akte yang nasabnya nyambung kepada bapak yang baru ini, bapak yang mengadopsi. Maka ini adalah jelas-jelas dilarang oleh Al-Quran dan juga oleh hadis Nabi, karena bertentangan dengan masalah menjaga nasab tadi. Adapun Al-Quran langsung turun ini. Ada kejadian pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad itu punya anak angkat yang bernama Sayyidina Zaid. Sayyidina Zaid diangkat, kemudian dinikahkan dengan kerabat Rasulullah bernama Sayyidah Zainab. Dia dalam pernikahan tidak ada kecocokan, kemudian harus dipisah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menikahkan Rasulullah dengan yang namanya Sayyidah Zainab tadi. Jandanya
Sayyidina Zaid bin Harithah. Nah, disitulah heboh masyarakat Mekah bahwasanya Nabi Muhammad menikahi bekas istri anaknya. Nah, memang selama ini yang namanya Zaid dipanggil, sebagian menyebut dengan Zaid bin Muhammad. Akan tapi setelah itu turun Al-Quran yang menafikan, meniadakan yang namanya adopsi, tidak ada anak angkat. Zaid tetap kepada Harithah bin Harithah. Jadi Zaid adalah bukan anaknya Nabi Muhammad, maka jandanya Sayyidina Zaid adalah orang lain dari Nabi Muhammad, maka tetap boleh dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dijelaskan dalam Al-Qur'an, "Ma ja'ala adiyakum abna'akum." Allah tidak menjadikan ad'iya itu adalah anak-anak angkatmu yang kau aku itu. Abna'aku menjadi anakmu yang sesungguhnya, enggak bisa. Dzalikum qaulukum bi afwahikum. Itu kan hanya ungkapan kamu di masyarakat setelah ngadopsi kayak anaknya. Bahkan ada yang sampai ditutupi, enggak boleh tahu. Karena kenapa tidak boleh tahu? Sebab kalau tahu lari pulang ke rumahnya. Tidak bisa, harus kasih tahu. Loh, nanti bagaimana, siapa yang rawat saya? Bu, Pak. Kalau seorang anak engkau didik baik, ngerti berbakti, dia tidak akan lari. Jangankan dianggap sebagai anak, orang lain saja kalau kita baiki akan berbuat baik dengan kita. Kenapa? Kenapa kita takut? Kalau Anda merawat anak, tetap nasabnya adalah nasabnya kepada bapaknya. Anda merawat murid kecil, Anda kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda didik dengan baik dan dengan benar. Maka di saat Anda didik dengan baik dan benar, dia akan mengerti makna al jazaa'ul ihsan ilal ihsan, makna kebaikan yang Anda berikan, dia akan balas dengan kebaikan, bahkan lebih dari itu. Tidak usah khawatir, Allah yang merawat Anda, bukan anak itu. Nah, maka ini jangan sampai anak ditutup-tutupi sampai tidak tahu jeluntrungnya. Tiba-tiba malah jadi bumerang, suatu ketika terungkap di saat gede, berarti merasa dibohongi sepanjang hidupnya. Na'udzubillah, dia akan marah. Nah, akan tapi harus kita tahu mulai dari kecil bahasanya kita juga punya anak yang bukan anak kita, ya semuanya kita anggap anak semuanya. Harus kita jelaskan. Sekarang kebetulan perempuan sekarang sudah mulai gede, mulai umur berapa, 6 tahun 7 tahun, sudah kita sebutkan mahram, tidak boleh masuk kamarnya buya dan sebagainya. Harus kita tahu bahwasanya dia punya nasab sendiri. Selama ini memang kita anggap sebagai anak sendiri, akan tapi memang namanya harus kita tunjukkan bahwasanya suatu ketika dia dewasa tetap bukan anak saya, tapi orang yang semahak. Boleh saya beri apa nanti mau sekolah seperti anak yang lainnya. Tapi harus dijelaskan, karena dia dengan anak laki-laki saya, anak laki-laki kami tidaklah mahram. Dia harus bisa jauh. Ini harus diperhatikan kayak begitu. Mulai harus dikenalkan mulai dari kecil bahwasanya ini adalah saya bukan bapakmu yang sesungguhnya secara nasab, tapi aku adalah yang merawatmu dan yang membesarkanmu. Nanti bakal mengerti makna pengabdian kepada orang yang merawatnya. Jadi Allah tidak menjadikan hal ini. Al-Quran surat Al-Ahzab bisa dilihat tafsir surat Al-Ahzab nanti ayat keempat ya. Ma ja'ala adiyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwakum wallahu yaqulul haqqa wa yahdis sabil. Allah yang mengucapkan kebenaran. Jadi apa yang difirmankan Allah adalah benar. Jadi memang bukan anaknya, kenapa harus dianggap sebagai anak? Lebih dari itu, ud'uhum li abaihim. Kalau manggil seseorang itu, sambungkan dengan nasabnya. Bapaknya jangan kau rubah. Merubah nasab tidak boleh. Wa aqsatu indallah. Itu yang lebih adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum. Ya, kalau tidak ngerti siapa bapaknya, maka anggap sebagai saudara gitu. Nah, ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aqsatu indallah. Ini lebih adil. Kenapa dianggap sebagai lebih adil? Tentu karena akan mengembalikan kepada haknya, hak warisnya. Hak pernikahan, masih hak-hak yang bisa dipenuhi dengan kita mengembalikan kepada nasab yang semestinya ini. Nah, maka ini adalah hujah-hujah yang sangat jelas bahwasanya adopsi merubah nasab itu adalah haram. Jadi kalau Anda memungut anak yatim atau memungut anak saudara untuk menemani Anda dalam kehidupan Anda karena Anda ingin rawat, mungkin ada seorang yang tidak punya anak, maka itu hal boleh saja. Apalagi yang akan dirawat adalah anak yatim, anak yang fakir, itu sungguh kemuliaan di atas kemuliaan. Tapi ingat, semua orang yang ingin merawat anak yatim, anak fakir, anak yang tidak punya bapak, anak-anak yang seperti itu, maka jangan lalai dan lupa bahwa tugas Anda bukan memberikan makan jasadnya saya, akan tapi ternyata yang lebih penting dari itu bagaimana Anda memberikan makan ruhnya dengan pendidikan agama. Sungguh salah, sungguh rugi, sungguh bangkrut orang yang memberikan pendidikan kepada anak-anak yatim yang dirawatnya bertahun-tahun tapi tidak dikenalkan kepada Allah. Itu hanya tabungan kesengsaraan, tabungan siksa bagi orang yang merawatnya. Anda harus jangan ambil resiko. Anak yatim yang bersama Anda kenalkan, jadikan ulama, jadikan orang-orang yang kenal Allah. Biarpun tidak harus jadi ulama misalnya, kenalkan Allah terlebih dahulu. Ada suatu ketika orang datang kepada kami, dia telah bisa menyekolahkan anak yatim 60. Ada yang sudah sampai bergelar.
Akan tapi waktu kami tanya, kamu sekolahkan di mana saja Pak? Sekolahnya sini. Kami tanya, lah kok tidak ada sekolah agamanya? Dia geleng kepala, memang tidak sekolah agama Buya. Aduh, sengsara kalian. Sengsara, rugi. Engkau menyekolahkan anak tidak kenal agama, Masya Allah. Yang penting justru agama. Kami pun begitu. Kalau ada orang mau bersama kami, tawarannya adalah agama. Kalau tidak urusan agama dahulu, tidak. Kalau sudah agama berhasil, mau jadi dokter, jadi ini boleh sih. Tapi agama nomor satu. Jangan Anda masalah sosial ini jangan hanya masalah sosial, tapi sosial dan kenal Allah juga sosial kan kemasyarakatan. Tidak cukup kita besarkan dia di masyarakatnya, akan tapi harus kita besarkan di hadapan Allah dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nah, itu adalah masalah adopsi tadi. Adalah hukumnya sangat jelas bahwasanya adopsi itu adalah haram, tidak diperkenankan. Dengan ciri-ciri adalah begini, merubah nasabnya. Jadi misalnya, mohon maaf ini sedikit selesaikan. Orang namanya Ali bin Abdurrahman. Ali anaknya Abdurrahman. Nah, karena Ali anaknya Abdurrahman, maka kemanapun kalau saya memungut Ali, tetap namanya Ali bin Abdurrahman. Tidak boleh berubah menjadi Ali bin Yahya. Itu adalah hukumnya, tidak benar. Ali tetap bin Abdurrahman. Kemanapun dia pergi harus Ali bin Abdurrahman. Ini jadi kalau merubah hukumnya haram, dan hati-hati ancamannya adalah tidak ringan. Laknatullah alaihi, laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Laknat, kutukan Allah ya, dan kutukan malaikat dan manusia semuanya mengutuk, diseru untuk mengutuk. Artinya apa? Anjuran, kutuk manusia itu yang merubah nasabnya itu. Wallah. Baik, inilah yang harus kita Masya Allah perhatikan. Baik, mungkin masih banyak nanti yang akan kita bahas ya Kang Ozi, dan mungkin juga bisa disambung tanya jawab nanti, dan kita akan bersambung. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya bahwa tentunya bukan masalah adopsi, tapi ada sesuatu yang mirip dengan kasus adopsi. Ya, kalau adopsi barangkali ada yang ketinggalan tadi. Apa itu Bu? Mungkin ada sebagian orang yang kurang akrab dengan istilah adopsi. Adopsi adalah mengangkat anaknya orang untuk menjadi anaknya, lalu nasabnya dirubah. Yang semula anaknya orang menjadi anaknya dia. Ya, dengan merubah nasabnya, merubah nasab, merubah nama bapak. Itulah yang diharamkan secara mutlak. Kalau tadi sudah disebutkan dalam mukadimah, kalau merawat anak untuk dibesarkan di sekolah kemuliaan itu adalah suatu yang luar biasa. Jaminannya adalah surga itu. Nah, kemudian ada lagi yang perlu dijelaskan bahwasanya, jadi disebutkan bahwasanya kalau menyebut orang itu sebutlah dengan nama bapaknya. Ya, menyebut dengan nama bapaknya. Jangan sampai kita salah. Menyebut dengan nama bapaknya ini maknanya juga menjaga nasab. Ud'uhum li'abaihim. Kalau panggil seseorang, sertakan nama bapaknya supaya lebih dikenali urusan nasab. Mohon maaf, di dalam masyarakat Arab itu luar biasa menjaga nasab. Jadi orang itu bisa menghafal nama kakeknya, bahkan bin Muhammad bin Abdullah bin Abu Bakar bin ini. Itu dengan menyebut begitu saja sudah nyambung. Ini saudaranya siapa, kerabatnya siapa. Ini memang keistimewaan seperti itu yang harus, itu yang ada pada Arab tuh. Kelebihan orang Arab adalah menjaga nasab. Kelebihan orang Arab adalah menjaga nasab, dan dengan nasab itulah tadi sebutin Rasulullah untuk menjaga silaturahmi. Jadi kalau disebutkan ini bin ini sudah nyambung nih. Oh ya, ini berarti keluarga dari sini, anaknya sini, ini nyambung. Maka dari itu kita tidak perlu, biarpun bukan urusan adopsi, masih ada satu cara yang tidak benar di dalam menyebut sebagian orang. Gara-gara ini mengikuti caranya orang Barat. Misalnya seorang wanita namanya Fatimah binti Abdurrahman, misalnya Fatimah anaknya Bapak Abdurrahman, contoh saja. Atau nama lain dah, siapa saja. Fatimah binti Abdurrahman setelah menikah, suaminya namanya adalah Abu Bakar. Rupanya setelah menikah itu gayanya masyarakat Indonesia niru-niru Barat, akhirnya menjadi Fatimah Abu Bakar. Ini kan satu kesalahan yang selama ini sudah memasyarakat ya, tidak pernah disadari. Dan ini tidak saja terjadi di kalangan orang awam. Kalau orang awam, orang akademi yang tidak banyak bersentuhan dengan syariat, wajar barangkali bisa dimaafkan. Tapi kadang ini dalam dunia kekiaian, keustatan tidak pernah peduli. Mohon maaf, ada seorang kiai namanya Kiai Abdul Ghafur ya. Kalau punya istri, semuanya istrinya juga namanya adalah ya istri siapa namanya. Kalau namanya Aisyah ya Aisyah Abdul Ghafur, padahal Aisyah anaknya orang lain ya. Tapi kadang Bu ya tidak ada namanya sama sekali, tapi langsung nama suaminya Bu ya. Kayak seumpama Pak Ahmad, nanti nama istrinya jadi Ibu Ahmad. Nah, kalau masalah itu kalau itu beda, karena Ibu Ahmad jelas istilah ada ibu itu ada qarinah yang sangat jelas ya. Qarinah yang sangat jelas bahasanya
itu adalah istrinya, ibu kan istri, istrinya Ahmad. Beda itu Bu ya. Itu beda. Yang dimaksud nih sekarang ini itu mengikuti gaya barat. Sehingga di dalam Islam itu haknya seorang wanita di dalam mempertahankan nasab masih ada. Biarpun ini tingkat kemadorotannya tidak seperti yang pertama tadi. Ya masalah adopsi, akan tapi ini pun harus dihindari kita itu. Sehingga untuk mengenal lebih jelas dengan kalimat kalau dikembalikan kepada bapaknya. Kalau orang itu namanya Fatimah binti Abdurrahman dari dulu sampai sekarang tetap Fatimah binti Abdurrahman, ya enak orang kenalinya. Kalau misalnya dia di sana ya Fatimah binti Abdurrahman. Lah kalau Fatimah dirubah dengan suaminya, tak tahunya cerai, menikah lagi, ganti lagi, pindah kampung lagi, menikah lagi, ganti lagi. Karena suaminya kan 4 ganti 4 kali, namanya berubah-ubah. Jadi orang tidak bisa mengenali. Sisi lain itu bukan cara Islam itu. Jadi cara Islam tolong ini jaga nasab ini. Lah ini cara barat memang begitu, lihat. Di luar dunia Islam, di luar Islam itu memang wanita itu haknya itu banyak diporak-porandakan, dihancurkan sampai hak menjaga nasab. Sehingga kalau sudah menikah dengan seorang suami, langsung dia ikut nama suaminya ditempelkan di belakangnya. Ini adalah satu kesalahan ikut-ikutan. Biarpun maksudnya adalah hanya mengikuti tradisi, tapi kan bukan tradisi Islam. Biarpun maksudnya tidak merubah nasab ya, akan tapi ini masuk bab yang dilarang oleh Rasulullah SAW karena memanggil tidak sesuai dengan bapaknya. Memang ini bukan masalah adopsi tadi. Adopsi jelas berubah nasab. Karena akibatnya merubah nasab adalah masalah warisan. Kalau di sini memang tidak sampai derajat seperti itu. Hanya di kalangan masyarakat menjadi ranjau, sehingga masyarakat Arab kalau ketemu masyarakat Indonesia bisa tidak ketemu. Kalau masyarakat Arab misalnya kalau ada seorang Fatimah binti Abdurrahman, ya Fatimah binti Abdurrahman. Sehingga kalau di sini Fatimah menikah dengan Abu Bakar, lalu dibilang Fatimah Abu Bakar, maka saat itu Fatimah Abu Bakar, orang mengira Abu Bakar adalah bapaknya. Jadi ini yang harus dihindari, kita tidak usah ikut-ikutan. Masya Allah, kadang kita dikagetkan oleh kemarin juga dapat orang membagi-bagi, mohon maaf tanggalan kalender. Ya ada beberapa tokoh-tokoh rupanya ditulis istrinya adalah nyambung kepada tokoh tersebut. Kami menduga bahasanya itu bukan kesalahan kiainya, mungkin kesalahan orang yang ngetik saja ya, hanya ikut-ikutan di media dan sebagainya. Ini adalah tidak diperkenalkan di dalam Islam. Itu harus juga kita perhatikan. Jangan sampai istri anda langsung nama belakang nama anda sambung dengan nama istri, itu ada syubhahnya. Ada paling ringan keharamannya adalah anda mengikuti gayanya orang barat, bukan gayanya orang Islam itu. Kalau masalah merubah nasab, tidak, di situ tidak ada perubahan nasab. Yang berubah nasab adalah di aktonya sampai dirubah seperti apa, binnya itu dirubah, itu yang membahayakan. Ini saja barangkali yang perlu kami ingatkan. Kemudian hati-hati dengan istilah kalimat adik angkat, anak angkat. Sebab sering beberapa teman itu yang punya pergaulan dengan orang di luar Jawa sana, yang paling banyak kelihatannya istilah anak angkat orang di luar Jawa sana itu, di luar Jawa. Karena apa? Biasanya orang dari Jawa itu ke sana melancong, ya kan? Sebetulnya niat baik. Karena melancong itu, ini karena pengalaman dari teman-teman kami yang ada di luar. Karena melancong kan tidak punya sanak, tidak punya keluarga. Sehingga masuk ke rumahnya orang, sehingga diberikan pengarahan sampai bekerja di luar Jawa besar, baik yang di Balikpapan, di ini, itu kan cerita bahwasanya itu adalah anak angkat saya. Sampai anak angkatmu banyak banget. Itu bapak angkat saya. Dikit-dikit ke sana punya bapak angkat. Nah, terus permasalahannya memang benar-benar mereka tuh akrab betul. Sehingga masuk dalam rumahnya, ya ini yang perlu diperhatikan. Sehingga dengan anak-anak orang yang ngangkat anak itu, jadi misalnya kami masuk ke kampung kota tersebut, lalu kami diangkat anak. Setelah kami diangkat anak, akhirnya kami berbaur dengan putri-putrinya yang ada sana. Lah ini kan keharaman yang tanpa dirasa ini. Jadi permasalahannya apa? Dari maksud baik salah. Dari maksud baik untuk merawat, menggedekan, membesarkan biar ini. Jadi istilah kayak anaknya, itu kan anakku sendiri loh, nggak ada berubah. Bahkan barangkali ini bisa menjadikan senjata bagi orang berbuat jahat nih, kayak adikku. Mohon maaf, secara psikologi orang sama-sama merantau itu paling gampang untuk jadi adik-adikan itu ya. Jadi adik-adikan saudara kamu kayak adikku, itu paling gampang dan setan masuk di situ. Jadi tetap harus masalah nasab itu lebih diperhatikan. Kemudian masalah mahram, bukan mahram yang tidak boleh berduaan, membuka aurat, masalah boleh nikah tidak boleh nikah, ini harus perhatikan. Dan insya Allah ini adalah cukup untuk muqaddimah. Barangkali nanti ada yang dipertanyakan, maka akan disambung dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang semoga Allah membuka hati kita semua, pikiran kita semua, pemahaman yang benar terhadap syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Baik, kita angkat saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Saya Haji Pasir di Lumajang ini. Oh, di Lumajang. Di Lumajang, Pak siapa? Pak Haji Wasik saya, ya. Haji? Wasik, ya. Wasik ya, Pak Haji Wasik. Mangga Pak Haji? Lumajang. Ya, mau tanya ya. Mangga dipersilakan. Ya, Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ini dia masuk ini. Sama, terima kasih. Jazakumullah khairan. Silakan bertanya Pak. Mau tanya Bu ya. Saya rencana ingin ambil anak yatim itu rencananya. Cuman ini apa? Misalnya anaknya itu udah umurnya di atas 3 tahun, dan jelas nggak bisa nyusui. Iya betul. Terus dengan anak itu apa batal gimana itu? Perempuan, berarti anaknya perempuan ya? Ya, misal perempuan itu udah umur. Nah, terus misalnya ambil bayi itu, kiranya bisa nyusui istri saya itu berapa nyusui? Apa 2 kali kenyang? Oh, 2 kali. Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Haji Wasi yang ada di Lumajang yang sudah bertanya tentang mengadopsi anak ini Bu ya. Mungkin bisa langsung dijawab Bu ya. Baik, mungkin baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau belum ada yang masuk, jadi yang pertama adalah saudara kita Bapak Haji Wasi ini ingin bukan mengadopsi, karena sudah paham beliau adalah adopsi sudah dibatalkan di hari ini, melanjutkan pembatalan dari ini, menjelaskan pembatalannya Rasulullah. Jadi adopsi tidak ada, barangkali mau merawat anak yatim, akan tapi anak yatim itu kebetulan perempuan sudah umur 3 tahun. Kalau begitu Bapak Haji, boleh Anda merawat, akan tapi tetap Anda perhatikan urusan kemahraman, karena dia bukan mahram bagi Anda. Jadi Anda rawat, gedekan, sekolahkan sampai menjadi seorang yang solehah, dan tetap harus dijaga. Dalam usia 7 tahun Anda sudah tidak boleh dekat-dekat dengan dia sampai usia dan nanti kalau sudah menjadi dewasa yang membangkitkan syahwatnya, umurnya wanita besar, wanita yang bisa dinikahi, yakni maka saat itu Anda seperti orang lain, tetap orang lain tidak akan berubah. Anda, bukankah Anda memungut dia ingin surga, kan begitu ya? Kalau memang Anda memungut dia untuk merawat dia adalah karena ingin surga, maka harus diperhatikan jangan sampai kita memungut dia, merawat dia, menggedekan dia membuat Allah murka. Jadi auratnya, rambutnya dia adalah aurat bagi Anda, ya kan, lehernya aurat bagi Anda, betisnya aurat bagi Anda. Anda tidak boleh melihat dia seperti itu. Jadi tidak boleh berduaan dengan dia tetap orang lain. Dengan begitu Anda benar-benar merawat anak yatim. Merawat anak yatim tidak harus Anda bersamaan dia terus, tidak. Bisa setelah itu Anda sekolahkan, Anda pesantrenkan, Anda gedekan, kemudian setelah itu dia menikah, dan setelah itu punya pengabdian kepada Anda dengan cara yang lain mungkin ya, dengan cara yang lain, tanpa harus dia itu melakukan sesuatu yang seperti anak sendiri benar. Itu jadi tetap haram ya, tetap tidak bisa, tidak diperkenankan untuk berduaan di saat dia sudah gede, tetap hukumnya haram karena dia adalah orang lain. Adapun masalah perawatan adalah niat baik Anda, insya Allah diterima oleh Allah. Tapi jangan melanggar Allah juga. Jangan melanggar Allah dengan cara menghindari. Dia adalah tetap orang lain yang harus Anda hindari, sesuatu yang diharamkan bagi orang lain untuk Anda. Itu sama bagi orang lain, antara orang lain dengan Anda. Jadi jelas. Kemudian masalah menyusui itu adalah 2 tahun, di bawah 2 tahun. Jika bayi sebelum umur melampaui 2 tahun, dengan catatan susuannya adalah 5 kali susuan. 5 kali susuan, yang sekiranya susuan itu adalah masalah mengenyangkan tidak mengenyangkan ini tidak terlalu dibahas di dalam madhab kita. Yang jelas puas, kita kan tidak bisa ngerti anak itu kenyang atau tidak kenyang ya. Jadi yang jelas kalau ada seorang bayi menyusu, kemudian tanpa kita lepas, kok lepas sendiri dia ngelepas ya, itu satu. Kemudian kok nanti balik lagi, kemudian lepas, dua. Nanti mungkin kapan lagi, tidak harus berurutan seperti itu. Ya, saat ini harus 1 hari ya. Tidak boleh 2 hari, 3 hari, yang penting kalau sudah 5, maka saat itu dia apa? Sudah 5 susuan yang mencukupi. Memang yushbi'na dalam riwayat mengenyangkan, akan tapi makna kenyang ini adalah kenyangnya anak, maksudnya sudah berpaling dengan sendirinya, ya kan?
dengan berpaling dengan sendirinya. Mohon maaf, ada seorang ibu kalau ada ada bayi yang gigit ya, ditarik, itu adalah bukan kemauan sang bayi, masih tidak dihitung itu. Jadi yang melepas dengan sendirinya jadi 5. Jadi 5 kali susuan, kemudian usianya di bawah 2 tahun, maka itu yang menjadikan mahram dengan Anda, tapi mahram birrodo, mahram karena susuan. Tapi ingat, mahram susuan tidak mewarisi, hanya masalah pernikahan saja, wudu, batal wudu dan tidak batal wudu. Jadi tadi kalau perempuan yang tadi ya, anak 3 tahun, nanti kalau gede batal wudu bagi Anda. Tapi kalau dirodok, disusui, maka tidak batal wudu dengan Anda. Wallahu a'lam bishawab. Baik, buat Bapak Haji Wasi yang ada di Lumajang, semoga bisa terpuaskan ya dengan jawabannya. Dan kami masih terus menantikan nih buat sahabatku semua yang ada di wilayah Cirebon sekitarnya dan juga sudah ada telepon masuk. Baik, kita angkat saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Yudi Kasela. Dengan Kang Yudi di Kasela ya. Memang enggak pertanyaannya Kang Yudi? Mau tanya sama Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau minta penjelasan tentang anak cucu keluar ya, syarifah tuh yang tidak boleh kalau di nikah sama orang biasa tuh nanti nasabnya akan hilang tuh Buya. Iya, yang kedua masalah cucu Rasulullah, Ayyub dan Syarifah itu kan udah diterangkan, dijamin akan masuk surga itu. Apakah itu sama dengan kita sebagai manusia biasa prosesnya tuh sesuai dengan mizan timbangan kita nanti dia? Baik. Iya. Ada lagi Kang? Satu lagi, ini mau tanya masalah istikharah itu ya, ketika kita melakukan istikharah itu lebih afdol satu masalah atau ditambah yang lain. Misalkan kita minta mencari pasangan tuh satu itu aja atau ditambah yang lain, misalkan minta petunjuk tentang usaha memilih itu Bu ya. Baik. Mohon penjelasannya Bu ya. Baik, makasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dijawab mungkin barangkali masih ada penelpon via telepon ya, yang ingin bergabung via telepon, maka kami masih beri kesempatan. Baik, kita angkat lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dari hamba Allah di Perum. Baik, Mangga, silakan Ibu. Buya, apakah puasa Syawal itu mesti harus 6 hari? Kalau misalkan kita dari tanggal 1 itu kita kesibukan apa ada macam-macam Buya. Terus sampai pada akhir mau lewat bulan Syawal, kira-kira 4 hari kita tuh puasa Syawal, terus kan nggak sampai 6 hari Buya. Itu gimana solusinya? Apakah kita boleh terus dan atau ukur pahala kita untuk mencapai puasa Syawal yang 6 hari itu Buya? Baik. Tuh, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sudah ada 2 penelpon ya, dan kita mungkin bisa langsung jawab ya. Baik, yang pertama tentang syarifah yang dinikahi orang biasa katanya Bu. Tentunya ada mukaddimah jawaban tersebut. Kami himbau kepada para syaraif, para habaib, kalau mempunyai putri itu sebisa mungkin dan Anda mempertahankan jangan sampai putri Anda dinikahi oleh orang selain daripada para habaib. Dikhawatirkan, yakni kami nasihat kepada para syaraif, para habaib, jika Anda menikahkan putri Anda yang syarifah dengan orang yang bukan dari habaib, itu dikhawatirkan Anda termasuk jenis berpaling dari kemuliaan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Anda berpaling kepada nasabnya Rasulullah, Rasulullah akan berpaling kepada Anda, itu yang dikhawatirkan. Jadi sebagian dari para habaib, para syaraif yang teledor sehingga putri-putrinya itu dinikahkan dengan orang-orang yang bukan dari para habaib. Ini sesuatu yang berat. Jadi kenapa sih kok tidak berusaha mencari yang habaib? Nah, ini harus diperhatikan itu. Jadi takut berpaling daripada nasab Rasulullah. Sehingga seorang wanita yang tahu dirinya adalah punya nasab kepada Rasulullah, yang semestinya dia adalah berbangga, rindu atau dengan nasab Rasulullah untuk mencari suami yang punya nasab kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi ada sebagian orang yang ada keteledoran sehingga menikahkan putrinya dengan orang yang bukan dari para habaib. Nah, sekarang jika terjadi semacam ini bagaimana? Memang kita harus ada antisipasi dulu, jangan sampai terjadi. Kalau terjadi bagaimana? Ini permasalahan lain. Memang para ulama di sini sudah menjelaskan hukumnya semacam itu. Masalah kafaah itu sudah sangat jelas di dalam
dalam madhab kita Imam Syafi'i kafa'ah itu diperhatikan. Tetapi pun demikian kalau terjadi pernikahan tentu tidak mungkin tidak ada solusi, ya kan? Kalau sudah terjadi pernikahan, hukum pernikahannya adalah tetap sah, akan tapi kalau dari awal kita halangi, kita hentikan supaya tidak. Tapi kalau sudah menikah, akankah kita katakan perzinaan? Itu juga tidak bisa. Akan tapi kita nasihati ke depan jangan sampai yang lainnya jangan sampai salah semacam ini. Lah kalau sudah terjadi semacam itu, seorang syarifah menikah dengan ini, insyaallah nanti akan dibahas. Kemarin ada permintaan dari beberapa sahabat untuk kita membahas masalah nasab ahli bait Rasulullah SAW dan hukum pernikahannya yang jangan sampai ada orang salah di dalam masalah pernikahan ini, ya, khususnya pernikahan daripada dzurriyyahnya Rasulullah SAW. InsyaAllah nanti akan dibahas secara khusus supaya lebih gamblang lagi. Tapi ini hanya isyarat saja. Nah, kalau sudah terjadi, maka anaknya itu adalah nasabnya kepada suaminya. Nasab suaminya, tapi bukan kepada ibunya. Tetapi syaraful tetap nyambung. Maka apapun bentuknya, mohon maaf, kitab Safinah An-Najiyah itu mensyarahi perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ditulis oleh daripada salah satu ahli baitnya Nabi Muhammad SAW. Karena darah Rasulullah itu mahal. Darah Rasulullah itu mahal, artinya memang kemuliaan, tidak bisa semua orang mendapatkannya. Maka kalau seandainya ada seorang syarifah yang dinikahi oleh orang yang bukan dari sayyid, itu kan memang salah dari pertamanya di sini. Akan tapi di sini bukan berarti tidak ada solusi. Bagaimana dengan anaknya? Anaknya nasabnya kepada suaminya. Apakah nanti putus dengan Rasulullah? Mohon maaf, nasab putus, tapi kemuliaan tetap dapat. Kenapa? Dia adalah putrinya dari seorang syarifah. Dia adalah anaknya seorang syarifah. Mohon maaf, kalau kita menyakiti anak ini berarti menyakiti syarifah yang dinikahi. Kalau menyakiti syarifah, menyakiti Rasulullah. Jadi kalau masih ada sambung darah kepada Rasulullah, biarpun dari segi ibu, maka apapun bentuknya, ingat ini masih ada nyambungnya dengan Rasulullah biarpun segi ibu. Ini yang tidak bisa dipungkiri, ya. Dari segi ibu, mohon maaf, relakah Anda dipisah dari ibu Anda? Misalnya Anda punya kakek dari ibu Anda. Anda yang bukan sayyid, bukan dari syariat habaib. Anda seorang laki-laki mempunyai ibu. Kakek Anda adalah sangat soleh. Anda boleh tidak berbangga kalau nyambung dengan kakek. Kalau ada orang ngomong kamu tidak nyambung dengan kakekmu gara-gara kamu ketemu dengan ibu, kira-kira bagaimana? Tersinggung atau tidak? Tersinggung, ya. Jadi memang kenapa syaraf? Kalau masalah nasab, iya. Tapi syaraf tetap disebutkan bahwasan di dalam kitab Safinah Qadiriyah itu adalah syaraf thabit. Kemuliaan tetap ada. Makanya tetap kita hargai. Jangan sampai kita zalim di situ. Jangan sampai kita zalim kepada orang tersebut. Jadi masalah hukum pernikahan beda loh, ya. Kita tidak membahas masalah hukum pernikahan. Hukum pernikahan masalah kafa'ah. Sebisa mungkin para syarifah jangan menikah kecuali dengan para habaib, dan para habaib jangan nikahkan putrimu yang syarif kecuali dengan habaib. Ini adalah kaidah yang pertama. Tapi kan di masyarakat kan ada yang namanya masyarakat manusia, tidak semuanya bisa berpegang, ya, bermacam-macam. Bagaimana? Nah, ini kembalikan kita mahabbah kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap anaknya syarifah adalah juga anaknya syarifah secara nasab kepada suaminya, tapi ketahuilah di dalam darah anak ini ada nyambung darah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pembahasan lain yang jangan dicampur aduk masalah. Bukan berarti ini merekomendasi, ya, mengatakan di sini bahasanya seorang anaknya syarifah punya syaraf, punya kemuliaan nyambung melalui syarifah kepada Rasulullah, bukan nasab. Ini bukan berarti merekomendasi pernikahan seorang bukan habaib dengan syarifah. Oh, bukan, ini salah. Ini hak yang harus disampaikan. Mustahil kalau sampai saya tidak memperhatikan anaknya syarifah ini, berarti kan saya zalim kepada syarifah. Kalau saya nyakiti syarifah ini sakit atau tidak? Sakit. Kalau syarifah sakit, ini cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus perhatikan, tolong dibedakan. Kadang ada takut fitnah, ya, dalam hal semacam ini. Dipikir loh, ini merekomendasi pernikahan syarifah dengan orang lain. Oh tidak, itu dari awal sudah dihentikan masalah kafa'ah. Tapi kalau sudah terjadi, gimana solusinya? Ini, maka memang harus pelan-pelan, hati-hati di sini. Semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah, dan semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah apa tadi yang kedua? Istikharah, Bu, ya. Ada masalah lagi, satu lagi. Tidak tercatat tadi, Bu. Masya Allah. Harus dicatat, semuanya harus dicatat. Tidak ada yang tidak tercatat. Tentang masalah timbangan apa? Masalah ini yang harus dicatat semuanya. Karena sayang kalau ada orang kasihan nanti. Jadi semuanya dicatat, tidak bisa dicatat, harus dicatat.
Karena kasihan kalau tidak menjawab. Kalau kami harus mengingat semuanya, kita mengingat jawabannya, tidak ingat pertanyaannya. Kemudian ini semoga sambil jalan Masalah ingat. istikharah, Bu. Masalah istikharah itu adalah satu sunnah Nabi SAW yang tidak bisa ditinggal, yang sebisa mungkin jangan ditinggalkan. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengingatkan dalam kitab Tazkirun Nas, semestinya itu karena kita itu setiap hari punya urusan dan punya pilihan dalam semua langkah kita, mau belanja atau tidak belanja, mau pergi ke sana atau tidak pergi ke sana. Ini adalah masalah-masalah yang selalu terjadi dalam kesehari-harian kita. Maka di saat seperti itu, maka kita tetap dianjurkan untuk istikharah setiap malam. Nah, adapun masalah pengkhususan tadi, sebetulnya masalah keseriusan Anda itu. Kalau Anda pengen cepat jelas masalah uras perjodohan, ya satu-satu dong jodoh. Ya. Tapi kalau Anda memang hanya nyantai saja, memang untuk menjalankan sunnah Nabi, Anda cukup setiap malam sholat 2 rakaat ya. Itu sudah cukup. Sholat 2 rakaat istikharah. Istikharah apa itu? Minta dipilihkan oleh Allah semua yang akan terjadi di esok hari. Itu sudah cukup. Itu sudah sangat cukup, sehingga besok kalau melamar, kalau tidak baik akan dibatalkan oleh Allah dengan cara yang Allah lebih tahu. Bisa dibatalkan dengan cara yang Allah lebih tahu dan lebih indah. Jadi istikharah bisa dengan cara diumumkan. Misalnya sholat istikharah, ya Allah, apa yang terjadi di esok hari, jika baik untukku maka mudahkanlah, jika tidak baik jauhkanlah. Lah besok mau apa? Mau ngelamar, mau jualan, mau beli, mau apa saja, mau pergi, itu boleh. Jadi Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menganjurkan agar kita setiap malam, dan itu bukan anjuran dari beliau saja, beliau tentu memahami dari pada syariat jidduhu sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad selalu menganjurkan untuk istikharah. Istikharah di saat kita punya pilihan. Nah, setiap hari kan kita punya pilihan. Kalau kita pergi ke pasar, pilihannya apa? Beli dan tidak beli. Jadi beli atau tidak beli, ini kan pilihan. Jadi kalau sudah semalam diserahkan kepada Allah, yang akan kita beli benar insyaallah. Istikharah 2 rakaat setiap malam. Jangan istikharahnya kalau mau menikah saja lah. Ini kan Terus yang banyak terjadi di Indonesia itu, Bu, istikharah itu identik dengan mimpi, Bu ya. Sehingga tidak. Banyak yang saya sudah istikharah jangan nunggu mimpi. Bukan mimpi gitu banyak terjadi. Mimpi itu adalah bukannya dengan istikharah. Istikharah itu adalah menjalankan sunnah Nabi. Jadi tolong di dalam memilih itu dengan cara ini yang diajar kalau jangan dengan cara yang lainnya. Ada sebagian mengajarkan dengan cara misalnya macam-macam lah. Dengan tasbih, dengan apa, dengan itu. Tapi dahulukan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah sabit dengan hadis sahih diriwayatkan oleh para imam hadis ini. Istikharah melakukan salat 2 rakaat dengan doa yang diajarkan Rasulullah astaghfiruka wa astaghfiruka. Itu. Kemudian apa tadi? Masalah mimpi. Oh tidak. Tidak ada sangkut pautnya dengan intinya. Gitu, Anda beristikharah di hari itu, besok lanjutkan perjalanan Anda menuju keinginan Anda. Kalau Anda besok mau melamar, malam hari istikharah. Tidak harus mimpi kelihatan atau tidak kelihatan. Yang jelas tentunya yang diistikharah masuk kriteria dulu. Artinya ini orang layak untuk saya lamar. Kan begitu? Nah kalau penjahat ngapain diistikharoi? Kan begitu. Pernah menjadi ada seorang perempuan mau dinikahi oleh seorang laki-laki, dia perampok, pemabuk, kok diistikharoi? Ya ini sakit. Yang istikharah itu adalah setelah masuk kriteria, menurut Anda baik, menurut Anda benar, baru Anda serahkan kepada Allah. Sebab yang baik menurut Anda belum tentu baik. Kalau tidak baik memang dianjurkan untuk ditinggalkan. Nah, jadi itu masalah istikharah. Tidak harus ada mimpi. Dan mimpi itu sendiri adalah bisa saja itu kabar gembira, bisyarah ya. Bisyarah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat istikharah yang lain adalah sebelum Anda menggantungkan hati Anda kepada yang Anda istikharahi. Kalau Anda menggantungkan Anda kepada istikharah, ya ingat terus ya. Jadi dari dikosongkan hati, benar-benar menyerahkan kepada Allah. Lidahnya menyerahkan kepada Allah ya. Tapi hatinya tidak. Lidahnya mengatakan, ya Allah, kalau memang dia jodoh buatku maka jadikanlah. Kalau tidak jauhkan, ngomong. Tapi dalam hatinya, ya Allah, jodohkanlah dia untukku. Kalau tidak jodoh, tetap jodohkan ya Allah. Ini kan kurang ajar. Memaksa itu. Baik. Yang ketiga tadi yang tentang bisyarah ya. Sahabat Nabi Rasulullah SAW pernah memberikan bisyarah tentang orang-orang yang masuk surga, Bu ya. Apakah mereka semuanya itu hitungannya sama seperti kita semuanya? Baik. Masuk timbangan-timbangan. Tadi saya ingat pertanyaannya, bagaimana para habaib atau mereka itu adalah masuk surga? Bisyarah itu ya. Dari kalau ada orang-orang yang sudah disebut oleh Rasulullah SAW dari minal asyrul al-mubasysyirina bil jannati, orang-orang 10 orang yang sudah masuk surga selesai kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu adalah insyaallah termasuk sudah orang yang diampuni, tidak perlu ada hisab. Kan ada hamba-hamba Allah masuk surga bighairi hisab, ada. Dan itu bukan saja 10 orang, hanya saja yang ditunjukkan oleh Rasulullah waktu itu adalah siapa? 10 orang minal asyrul mubasysyirina bil jannati, kemudian ahli Badar, kemudian beberapa orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain orang dari yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis tersebut adalah sampai hari ini adalah mereka termasuk masih dalam bab hisab.
Tapi bisa saja orang zaman sekarang adalah tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari para ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang jelas punya keistimewaan bahwasanya beliau adalah punya nasab kepada Rasulullah yang harus kita hargai, kita hormati. Akan tapi bagaimana dengan dosa yang ia lakukan? Dosa yang ia lakukan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosanya tetap akan dihitung oleh Allah. Akan tapi kita oleh Allah Maha Pengampun. Kalau dia minta maaf akan diampuni oleh Allah. Jadi sama dengan yang lainnya, akan tapi kemuliaannya itu loh yang menjadikan, sebab dia itu akan kemuliaan itulah yang diberikan oleh Allah kepada seorang ahli bait Nabi Muhammad, sambungnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang sebetulnya gini, penjelasan tentang kemuliaan ahli bait ini kewajiban bagi orang lain agar ngerti. Tolong difahami ini. Jadi memakna tentang ahli bait Rasulullah itu adalah kewajiban bagi orang lain agar mengerti, memberikan haknya kepada beliau-beliau sebagai tanda wafa, tanda balas, tanda pengabdian, penghormatan, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dicintai itu sendiri ada yang ada yang salah, ada yang enggak benar, maka tetap cinta tidak boleh kita hilangkan. Bagaimana kita mencintai dari habaib yang misalnya mohon maaf ada yang melakukan kesalahan? Cara mencintainya adalah dengan cara mengantarkan mereka kepada kemuliaan. Kita membuat pendekatan yang baik tanpa harus merendahkan. Ingat, hati-hati membenci ahli bait, membenci zatnya ahli bait Rasulullah. Ini adalah benci. Kalau Anda mungkin tidak nyaman, Anda tidak kuat, barangkali ada sebagian orang ngomong, saya tidak kuat dengan dia. Bagaimana? Ada sampai mengadu kepada kita. Loh, kalau tidak kuat, Anda tidak boleh membenci. Tapi bagaimana? Anda menghindar pelan-pelan, akan tapi Anda kirim kebaikan melalui cara yang lain. Barangkali Anda tidak usah ketemu dengan dia, tapi Anda kirim kebaikan, kirim duit, kirim ini, kirim apa dengan cara yang lain. Yang penting jangan sampai ada kebencian di hati Anda. Ini yang mengerikan. Dan mohon maaf, termasuk pembahasan ini kami pertanyakan kepada para guru adalah dosa tetap dihitung karena beliau adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi lihat, kadang-kadang orang ngomong ahli bait Nabi Muhammad juga bisa masuk neraka. Ini kan kalimat ini ada apa? Kenapa harus diucapkan? Ya kan? Kalimat ini kenapa harus diucapkan? Memang seperti itu, tidak usah diucapkan, ngerti mereka. Ahli bait Nabi Muhammad kalau bermaksiat kan juga masuk neraka. Iya, memang itu kalimat benar, tapi untuk apa kita ucapkan? Apa? Itu biasanya kalimat muncul dari kedengkian kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah, memang semuanya akan dihisab, selesai. Tidak usah mengatakan ahli bait Nabi Muhammad bisa masuk neraka. Ente juga masuk neraka. Kenapa bisa masuk neraka? Kenapa kita tidak ngomong ahli bait Nabi Muhammad adalah bisa bersalah, tapi Allah juga bisa ngampuni? Kenapa tidak ngomong gitu? Jadi kita harus milih kalimat yang indah untuk ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menyakiti. Sebab permasalahan adalah kebencian dan kedengkian. Memang kalau ada apa berlebihan dari sebagian orang mengatakan ahli bait Nabi Muhammad harus masuk surga dan sebagainya. Kemudian pertanyaannya cerdas bahwasanya apakah sama dengan kita bahwasanya semua umat Nabi Muhammad adalah bakal masuk surga ya? Tentunya dalam hal ini beliau adalah umat juga umat. Akan tapi ada kelebihan-kelebihan lain yang hanya Allah yang tahu dan Rasulnya yang tahu, yang kita tidak boleh ikut-ikut dalam masalah ini. Memang bisa diseksa dan sebagainya, bisa. Akan tapi semoga Allah membersihkan ahli bait, benar-benar membersihkan ahli bait daripada diseksa Allah. Kita tidak akan rela salah satu ahli bait Nabi Muhammad diseksa karena itu cucunya Nabi Muhammad SAW. Memang secara syariat iya berhak untuk diseksa, bisa diseksa karena dosa dan kesalahannya. Akan tapi akankah kita menginginkan itu? Tidak. Kita tidak menginginkan. Kita berdoa semoga ahli bait Nabi Muhammad sebejat apapun semoga Allah memberikan kesadaran kembali kepada Allah. Dan ini sebetulnya kita menginginkan begitu, sebetulnya kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan kita. Kita masih egois. Kita berdoa, kita cinta kepada ahli bait, ternyata yang kita inginkan adalah agar Allah sayang ke kita. Kita mendoakan ahli bait semoga sayang kepada kita. Kembali ke kita semuanya. Jadi memang kita itu mementingkan diri kita. Tapi memang begitu ajarannya. Jadi tetap dengan ahli bait Nabi Muhammad jangan sampai ada kebencian, kedengkian. Ada memang pertanyaan-pertanyaan itu sering memojokkan ahli bait Nabi Muhammad SAW. Kenapa pertanyaan? Yaitu kalimat masuk neraka bisa enggak? Tidak perlu ditanyakan. Semua orang kan punya. Namanya umat Nabi Muhammad akan ditanya. Yang baik akan diberi oleh Allah kebaikan, yang jahat akan diberi oleh Allah hukuman. Akan tapi apakah Anda tidak sadar bahwasanya semua dosa di dunia bisa diampuni oleh Allah di dunia kan? Iya. Untuk siapa ini? Untuk semua umat Nabi Muhammad. Apakah ahli bait tidak boleh? Ya lebih boleh. Artinya ahli bait Nabi Muhammad bisa diampuni sebelum meninggal, bisa seperti yang lainnya. Hanya pertanyaan kadang-kadang pertanyaan yang merendahkan. Oh, ahli bait kan juga masuk neraka. Kenapa harus ngomong begitu? Ente juga bisa masuk neraka kan begitu sebetulnya. Jadi kita perlu punya adab dengan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada dua pertanyaan yang seirama nih. Yang pertama dari Pak Sodikiti Tanggul Jember dan juga Ibu Siti di Lumajang, Bu ya, katanya mau nanya misalnya kita menemukan anak kecil bayi perempuan yang nggak tahu siapa orang tuanya, siapakah yang akan jadi wali kalau dia mau nikah? Dan kata Ibu Siti,
Bu ya, bagaimana siapakah yang berhak jadi wali untuk anak susun? Jadi mungkin ada dua pertanyaan baik, satu irama. Yang pertama adalah jika Anda menemukan seorang wanita yang jelas tidak jelas nasabnya. Yang tidak jelas nasabnya itu maknanya adalah bisa saja, mohon maaf, Anda menemu di tengah, di pinggir jalan seorang anak yang tidak ketahuan nasabnya. Atau mohon maaf, semoga Allah menjaga anak-anak kita semua dari zina. Ada seorang wanita yang tiba-tiba hamil di luar nikah, kemudian melahirkan tanpa seorang ayah, seorang suami. Maka ini sungguh luar biasa. Jika Anda menolong mereka, pahalanya gede. Anda menolong orang yang berbapak dan beribu, dia fakir saja pahalanya gede. Bagaimana orang yang saat itu tidak punya bapak sama sekali karena dia anak zina? Jangan dihinakan anak zina. Kesalahan orang tuanya semoga Allah mengampuninya, tapi anak zina adalah harus Anda hormati, Anda muliakan. Pahalanya gede. Dan ditutup, jangan berkata anak zina. Buat saja binnya bin siapa. Lah ini bukan adopsi loh ya, karena binnya bukan dinisbatkan ke siapapun, hanya dikatakan ini anaknya hamba Allah. Hamba Allah kan banyak, tidak ditentukan. Tapi kalau dirubah nasabnya kepada Anda, itu adopsi yang haram. Nah, bagaimana nanti masalah pernikahannya ya? Anak itu pernikahannya adalah sederhana. Kalau sudah tidak ada walinya, nanti dikatakan walinya hilang, walinya tidak ada, maka karena walinya tidak ada, maka hakim bisa menjadi wali. Jadi kalau tidak bisa mendatangkan walinya, adalah hakim langsung menjadi walinya, karena tidak punya saudara, langsung hakim. Jika hakim bisa dipercaya urusan keagamaannya. Kalau ternyata hakimnya barangkali hakim tidak bisa dipercaya urusan agamanya, maka bisa saja dengan kalimat tahkim, dengan muhakkam. Muhakkam itu adalah dua mempelai bersepakat mengangkat seorang soleh yang dipercaya untuk menikahkan mereka berdua. Itu namanya muhakkam, walinya wali tahkim. Wali tahkim adalah bukan hakim, lain ya, hakim dengan muhakkam. Kalau hakim adalah hakim yang ditegakkan oleh negara. Dalam hal ini mungkin KUA ya, KUA yang soleh, yang ngerti. Atau barangkali mungkin ada ketidakpercayaan karena mereka tidak ngerti agama dan sebagainya, hanya dapat jabatan saja misalnya. Maka saat itu boleh dengan muhakkam. Muhakkam itu adalah dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hakam, ada di dalam riwayat dari Nabi SAW dan para ahli fikih menjelaskan tahkim itu adalah dua calon mempelai bersepakat mengangkat seorang soleh yang dipercaya untuk menikahkan mereka berdua. Maka walinya wali tahkim, dia sekaligus jadi wali. Itu loh, dia yang jadi wali untuk menikahkan. Ini adalah masalah tahkim. Jadi begitu Ibu pertanyaannya, jawabannya seperti itu. Kemudian walinya adalah hakim ya, wali adalah hakim atau mahkam. Tidak boleh yang lainnya menjadi wali. Kalau ternyata bapak yang merawatnya harus jadi wali, namanya nanti tahkim, serahkan dulu ya, namanya tahkim. Bapak yang mengangkatnya, bukan mengadopsi loh ya, yang mengangkat itu yang merawatnya. Itu kalau pengen jadi wali, kemudian agar khususnya mohon maaf anak-anak zina, anak yang dari ibunya yang berzina, itu kadang memang harus ditutup. Jadi harus ditutup benar. Dan ini banyak yang kita dengan beberapa teman untuk berusaha menutup ini. Ada pernikahan yang salah, pernikahan ini ditutup dengan cara jangan sampai ketahuan kalau ini orang tidak punya bapak. Langsung saja sebut dengan bin siapa, bapaknya, walinya siapa, walinya ada. Mewakilkan, ngomong saja ia mewakilkan padahal tidak ada perwakilan. Lalu bagaimana yang menikahkan ini? Tahkim. Dua mempelai menyerahkan kepada orang yang mau menikahkan, menyerahkan urusan pernikahannya. Mohon maaf, ada dua mempelai, laki perempuan, tidak punya wali perempuannya ya. Lalu menyerahkan Buya, kami berdua menyerahkan pernikahan kami kepada Buya. Maka saya adalah muhakkam. Setelah itu saya menikahkan wahai perempuan bin siapa saja, karena dia adalah tidak punya bapak ya. Aku nikahkan engkau dengan laki-laki, maka sah pernikahannya disaksikan dengan dua saksi. Ini ada pembahasan yang luas sebetulnya masalah. Kemudian masalah susuan tadi kayak ada juga Bu ya. Bukan masalah susun, Bu. Ada satu pertanyaan lagi dari Ibu di Peru, Bu ya. Yaitu jika kita puasa Syawal yang hari, tapi tidak sampai 6 hari. Seperti halnya Ibu pengen puasa Senin Kemis atau Seninnya berlalu, ya sudah. Tunggulah, insyaallah Allah memberikan Anda panjang umur, ketemu Ramadan yang akan datang, benar-benar insyaallah puasa Syawal yang berlalu Anda. Tapi kerinduan Anda insyaallah Allah berikan pahala kepada Anda. Tidak harus 6 Syawal. Ya sebisanya. Orang sudah puasa 6, pengen puasa 6 Syawal, baru 2 tatonya enggak mampu. Tetap Allah berikan pahala ya sesuai dengan yang ia dapat ya. Kalau dia tidak mampunya karena sakit, pahala tetap diberikan. Atau mungkin karena haid, pengennya akhir-akhir lah tatonya setelah puasa haid, insyaallah Allah tetap memberikan pahala kepada Anda. Allah tidak pelit seperti kita. Allah adalah sangat pemurah. Kalau ada orang punya niat kok tidak bisa, Allah dengan niat orang tersebut akan tetap diberi oleh Allah pahalanya. Baik. Ya. Ada juga pertanyaan Ibu yang melalui via SMS dan kelihatannya masih mungkin bisa satu pertanyaan lagi. Katanya bagaimana katanya Bu ya kalau kita ngasih harta waris ke anak angkat, mungkin maksudnya
Caranya bagaimana? Baik, kalau memberikan, nah itu termasuk hal yang harus diperhatikan. Mewarisi tidak, akan tapi menghibahkan di saat hidup diperkenankan. Bedanya kalau hibah itu harus benar-benar adil ya, artinya jangan sampai membuat orang iri ya. Kalau hibah kepada anak-anaknya sekalipun boleh waktu masa hidup. Lah, anak yang diangkat, yang bukan diadopsi ya, anak yang diangkatnya karena dia merasa sudah dekat dengan kita, kayak anak sendiri, memang nasabnya tidak. Bagaimana? Kan secara waris dia tidak mewarisi. Kalau kita mati dia tidak mendapatkan apapun dari kita. Maka sebagai orang yang bijak karena sudah komit dari awal, sudah berkeinginan untuk membesarkan dia, merawat dia, ngedikan dia, maka tidak ada salahnya berikan di saat kita masih hidup. Renahkan, berikan rumah, tempat yang sekiranya nanti seperti anak yang lain mendapatkannya, karena dia tidak mewarisi. Jadi dibuatkan. Jadi tidak ada mewarisi, tapi boleh Anda menghibahkan sesuatu kepada dia, Anda beri di saat Anda masih hidup. Baik, ini saja. Baik, atau dengan wasiat boleh. Dengan Wasiat kepada orang yang bukan nasabnya, wasiat kepada bukan ahli waris, itu langsung kontan dilaksanakan asalkan tidak melebihi dari sepertiga. Misalnya kalau saya mati nanti tolong kasih bagian dia ya, berapa saja terserah ya, asalkan wasiatnya itu dia melebihi dari sepertiga. Kalau melebihi sepertiga maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya. Misalnya saya punya duit 3 miliar seandainya, kemudian saya berwasiat, tolong kalau saya mati nanti tolong berikan kepada anak yang saya pungut ini 2 miliar. Nggak sah 2 miliarnya. Yang sah berapa? 1 miliar saja ya. Nah, kalau misalnya kalau saya mati tolong saya punya duit 3 miliar ya, tolong kalau saya mati nanti berikan anak ini, anak yang saya angkat ini, anak yang saya pungut ini 500 juta ya, untuk buat rumah. Nah, boleh, karena 500 juta tidak lebih dari sepertiga itu. Tapi kalau tidak diizinkan oleh ahli warisnya Bu ya? Nah, kalau kepada orang lain sepertiga wajib diberikan. Wajib itu Bu ya? Sepertiga ini, kecuali wasiat kepada ahli waris. Kalau wasiat kepada ahli waris tidak boleh kecuali sepertiga. Dan sepertiga pun harus persetujuan. Sebab la wasiat ahli warithin, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Kalau saya berwasiat kepada ahli waris, tolong anak saya nanti kalau saya meninggal kasih Muhammad Al-Fatih, Muhammad itu tolong beri ini, tidak boleh lebih dari sepertiga. Dan itu pun harus disetujui oleh ahli waris yang lainnya. Tapi kepada orang lain langsung blong, sepertiga itu blong tanpa syarat. Jadi kalau wasiat untuk orang lain langsung lempeng jadi. Asalkan tidak lebih dari sepertiga. Lah baru persetujuan ahli waris kalau lebih dari sepertiga. Allahu a'lam bishawab. Baik sahabatku, kita akan masuki satu sesi yang terakhir, yaitu tentang kesimpulan, dan akan langsung ditutup oleh guru kami dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya adalah, ingat guru kami Al-Habib Dr. Muhammad Baharun untuk mengeluarkan untuk mengutip fatwa dari para ulama itu, keluarlah engkau dari hadzi nafsik, hawa nafsu. Jadi kalau sudah keluar dari hawa nafsu bisa netral nanti kita dalam memberikan fatwa, termasuk di dalam mendengar. Di dalam mendengar fatwa, keluarkan daripada bagian hawa nafsu, maka mudah kita untuk menjalankan apa yang kita dengar. Nah, karena tadi masalah halal haram hukumannya gede, maka semuanya harus menghadirkan keinsyafan di hati kita masing-masing. Semua dari yang kita dengar dari awal akhir, khususnya masalah adopsi, insyaf selagi bukan anaknya harus segera dijelaskan. Tidak usah khawatir takut kehilangan anak tersebut. Nanti kalau ini ada sebagian, bahkan di Cirebon juga ada, sampai sekarang pun masih ada bisik-bisik dengan kami, gimana Bu ya untuk menjelaskan, nanti malah lari dari saya kalau ketahuan bapaknya yang sesungguhnya. Loh, didik yang benar tidak akan lari. Ada sebagian seperti itu. Jadi harus dijelaskan. Pada waktunya harus Anda jelaskan. Kalau tidak, Masya Allah, dosa besar Anda. Banyak dosa yang terjadi di balik itu semuanya. Baik, maka harus ada keinsyafan. Lakukan itu semuanya untuk menjelaskan tentang nasabnya seseorang yang Anda pungut, dan istilah-istilah masalah. Kalau memang sudah terlanjur dibuatkan akte, barangkali tidak usah dirubah sampai hanya barangkali harus membuat hitam di atas putih, bahwasanya mungkin dengan notaris bahwasanya ini hanya sekedar legalisasi yang sudah dibuat, akan tapi pada sesungguhnya anak ini adalah anaknya si A, si B, si B ini. Kemudian masalah warisan semoga bisa dijalankan sesuai dengan syariat Islam, dan disentuh kesadaran anak ini supaya tidak menuntut nanti. Sebab permasalahannya ini kadang-kadang anak dengan saudara saudara tuntut menuntut, kadang-kadang anak tiri merasa nanti tidak bakal mendapatkannya, jahatnya yang muncul. Ini karena salah mendidik, tidak dikenalkan kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah yang lainnya tadi, memang banyak permasalahan yang dibahas tadi, semuanya harus berangkat dari keinsyafan dan jauhkan dari fitnah dan menfitnah. Jalanilah perjalanan kita mencari ilmu ini karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Kemudian insyaallah, dan kami himbau kepada semuanya, tadi ingat ya, untuk menghadirkan topik, untuk kirim SMS kira-kira topik apa yang bakal dibahas. Kalaupun tidak dibahas secara langsung, biasanya akan ditambahkan di saat ada orang yang bertanya. Mohon maaf, kan ada beberapa permintaan, ada yang ingin membahas tentang masalah ahli bait Nabi Muhammad SAW. Tadi alhamdulillah ada yang bertanya
Itu kita sisipkan. Jadi minimal kalau ada masukan itu ada disisipkan melalui tanya jawab, atau mungkin bisa dibahas secara khusus di dalam topik ini, satu tema yang khusus ya. Memang ilmu harus bertambah terus, jangan sampai kita mundur ya. Setiap hari ada yang baru, dan kita baru bisa menghadirkan seminggu sekali di acara Benang Merah ini. Ini saja, mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tughridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tutul alaina innaka ala syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkan kebenaran sebagai kebenaran dan mudah untuk kami ikuti, dan tampakkan kepada kami kebatilan dan mudahkanlah kami untuk menjauhinya. Ya Allah, muliakan kami di dunia dan akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami sebab kemuliaan. Ya Allah, anak-anak kami, ya Allah, jadikan anak-anak yang menjadikan kami mulia di dunia dan akhirat. Ya Allah, di kiri kanan kami orang-orang yang butuh pengayoman, jadikanlah kami orang yang bisa mengayomi mereka. Ya Allah, jika ada anak-anak kecil yang butuh bantuan, jadikanlah kami orang yang bisa membantu mereka. Yatim, piatu, fakir, miskin yang butuh bantuan, jadikanlah kami sebab mereka mendapatkan bantuan. Ya Allah, ya Allah, dan berikan kekuatan kepada mereka. Ya Allah, berikan keimanan kepada mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang yang bisa di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, seperti yang diisyaratkan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ana wa kafil yatimi kahatini, aku akan bersama orang yang merawat anak yatim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kemudahan kami untuk merawat mereka, bisa menghormati mereka, dan berikan kepada kami kecintaan kepada ahli bait kekasihmu Nabi Muhammad, keturunan kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada mereka, baik dengan perilaku kami, tingkah laku kami, ataupun lidah kami. Ya Allah, ya Allah, kami takut ya Allah, jangan sampai ada kezaliman kami kepada mereka, para ahli bait Nabi Muhammad, pada ahli bait kekasihmu Nabi Muhammad, keturunan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan muliakan mereka ya Allah, muliakan mereka ya Allah, muliakan mereka ya Allah, muliakan mereka ya Allah, dan berikan kepada mereka ya Allah penjagaan ya Allah, kehormatan mereka ya Allah, sebab kerusakan mereka akan mudah ditiru oleh yang lainnya, dan sebaliknya kebaikan yang mereka berikan ke mereka yang lakukan akan mudah ditiru oleh yang lainnya. Ya Allah, jagalah mereka, muliakan mereka ya Allah, muliakan mereka ya Allah, dan berikan kepada kami ya Allah kemudahan untuk mencintai mereka ya Allah, mencintai mereka ya Allah, mencintai mereka ya Allah, dan mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah, berikan kepada kami ya Allah, berikan kepada kami ya Allah, berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Iman ya Allah, iman siapapun kami ya Allah. Jangan sampai perjalanan panjang kami seolah-olah di jalan surga, akan tapi di akhirnya nanti menuju neraka. Kami tidak ingin ya Allah, maka berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, iman. Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.